orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom sahabat, shalom semuanya, damai Tuhan beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Hore! Senang banget saya ya di hari yang baru ini, hari Sabtu, hari Sabat, berkesempatan kembali melayani Bapak Ibu terkasih yang ada di media sosial, live streaming, yang di voice note pun demikian. Saya sapa-sapa yang ada di Telegram, yang ada di WhatsApp, puji Tuhan, Tuhan memberkati, yang ada di live streaming, Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Puji Tuhan, selamat baku dapat kembali. Pakai bahasa kita kote, karena mentang-mentang kemarin sore melayani dalam komunitas kerukunan keluarga Minahasa Selatan dari Sulut ya, saudara semua, kita menyapa ini masih terbawa dialek Manado. Manado dan sekitarnya, mana suaranya? Dor. Iya, puji Tuhan, terima kasih ya yang sudah bersama-sama saat ini Pastor Live kembali di hari yang baru dan disambut oleh ribuan pemirsa yang setia. Saya bersyukur sama Tuhan kemarin sepanjang hari, selain juga bisa bersama-sama Ibu Menteri dalam acara peresmian Ruang Bersama Indonesia yang diadakan di Kota Balikpapan, dan juga kemarin berkesempatan berjumpa dengan ratusan ya saudara-saudaraku dari Sulut, dan kami berdoa serta kemarin juga ada tanya jawab dan sharing sehingga bisa lebih mengenal dan sedikit memberikan pencerahan bagi mereka yang bertanya. Saya bersyukur sekali karena Tuhan baik. Hari ini saya sehat banget dan suara saya juga semakin tidak serak lagi. Puji Tuhan, Anda pun demikian. Hari yang baru ini semuanya terberkati, sehat. Terima kasih banyak yang komentar terberkati dan setia ikut live stream ini. Terima kasih ya, saya ucapkan senantiasa bagi Bapak Ibu yang setia
ikut live streaming ini. Setianya kita ikut live streaming, doa, kebaktian, itu adalah setia kita investasi untuk kekekalan. Halo, Tomohon juga menyapa. Senang boleh baku dapa kita semuanya. Terima kasih. Oh iya, saya juga menyambut ya rekan-rekan gembala, pendeta yang katanya hari ini ada datang dari Bitung, ada sekitar, saya dapat chat kemarin, 200-300 gembala pendeta akan datang ke Balikpapan dan besok katanya akan ikut kebaktian sama-sama dalam rangka mereka mau membawa undangan supaya Pak Pastor ini ya bisa hadir untuk berdoa di Bitung. Bitung mana suaranya? Itulah luar biasanya Tuhan Yesusku yang saya sembah, Tuhan kekasih hatiku. Baru rasanya minggu lalu saya bilang rindu untuk ke Sulut, rindu untuk datang di memberkati Manado, dan Tuhan langsung kirim ratusan hamba-hamba yang setia dari Bitung untuk datang memberikan undangan dan juga sharing bagaimana waktu yang tepat kapan bisa Pastor Andy sampai di Bitung untuk berdoa. Bitung itu lihat mana ya? Turun di Manado kah atau langsung? Mana yang di Bitung suaranya? Ayo dikasih informasi. Baik, terima kasih semuanya juga dan tamu-tamu yang sudah datang dari luar kota yang akan ibadah besok. Oh iya, besok kan itu ucapan syukur. Jadi besok kebaktian minggu. Info ini khusus untuk tanggal 31 Agustus ya. Besok kebaktian minggu disertai juga ada berkat bubur Manado Kote. Mentang-mentang banyak tamunya dari Manado Bitung, langsung disiapin bubur Manado Kote ya. Dan juga khusus besok akan Pastor bagikan roti berkat perjamuan, roti perjamuan kesembuhan. Saudara, ini semua terbatas. Bapak Ibu datang lebih awal. Semua yang datang kami berkati, biar semuanya boleh menjadi berkat. Baik mereka makan makanan rohani, makan makanan jasmani, terlebih mereka juga menerima berkat roti ya, perjamuan untuk mereka, atau bisa juga mereka memberkati. Jadi kita doakan biar berkat roti perjamuan ini menjadi berkat kesembuhan bagi orang tua mereka yang mungkin di rumah tidak datang, mereka bawa pulang bisa menjadi berkat kesembuhan. Pastikan ini besok 21 Agustus kebaktian Balikpapan minggu pagi jam 8 ya. Pastor akan memberkati, melayani dan membagikan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Mari Bapak Ibu sekalian yang setia, sebelum kita akan mulai, silakan di-share, dibagikan, diposting ulang sebanyak-banyaknya. Dengan kita posting ulang, selain saudara memberikan dukungan pelayanan pastoral di media sosial semakin luas, juga kita ikut mensiarkan Injil, kabar baik Yesus Kristus, karena ini channel ya, dimanapun channel Pastor Andi Simon asli hanya memberitakan kabar baik, kabar pengharapan,
kabar kesembuhan, kabar keselamatan. Jadi Bapak Ibu silakan bantu share sebanyak-banyaknya, dibagikan, diposting ulang, saudara senang di like dan bantu di subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV ataupun di mana saudara menyaksikan akun media sosial ini. Segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus Kristus Tuhan yang ada bersama-samaku. Pujian ini saya bawakan kemarin dan jadi berkat bagi banyak orang. Yuk kita mulai dalam doa. Robo kuroma hina kurak haya barakas syande. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali di hari yang baru ini. Kembali kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan Engkau yang agung, yang kudus, yang suci. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Biarlah di dalam pujian penyembahan ini hadirat-Mu yang begitu nyata melawat, menyembuhkan, memberkati, membawa setiap jiwa-jiwa yang terhilang kembali dalam hadirat-Mu dan menikmati surga kekal. Terima kasih ya Tuhan, urapan yang baru mengalir saat ini. In Jesus name. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari datang kepada Tuhan dengan pujian. Dan pujian segala perkara sudah memberkati jutaan orang dan mereka mengalami kesembuhan. Hari ini Anda pun akan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yang Tuhan sudah dibuktikan dulu, hari ini kekal selama-lamanya. Percayalah. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh sangat nyata. Kami alami, kami angkat tangan kami, dan mereka semua mengalami. Haleluya! Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya
Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Puji Tuhan. Ini pujiannya ketika Pastor bawakan urapan Tuhan begitu tebal sekali. Saya percaya urapan yang sama mengalir, menjamah, memenuhi, menyentuh hati Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Saya mau sampaikan hal ini Bapak Ibu sekalian sehubungan dengan keadaan negeri kita hari ini yang kita sama-sama tahu lihat berita beberapa kota ada demo unjuk rasa. Dan kelihatannya kalau kita melihat di berita, beberapa kota ada yang sampai kisruh, terjadi keributan, bahkan sampai jatuh korban jiwa. Baik dari yang kemarin viral dari yang lagi tugas, kasihan pengemudi ojol ya, yang sama-sama kita tahu beritanya menjadi daripada peristiwa tersebut. Dan tentu masih banyak juga korban-korban yang jatuh yang mungkin kita tidak tahu. Oleh sebabnya dalam kesempatan ini Pastor Andi ikut menaburkan doa. Ya Tuhan, Indonesia adalah kesayangan-Mu. Di akhir zaman ini, hati-Mu tertuju untuk negeri kami tercinta, Indonesia. Ya Tuhan, rahmat-Mu melimpah, damai, sukacita dalam setiap hati, mengalir, memulihkan, membawa kebenaran sehingga setiap jiwa-jiwa yang ada di Republik ini takut akan Tuhan, hormat akan Engkau. Dan setiap orang yang takut akan Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan dan dengan jujur, adil, setia menjalankan amanah yang dipercayakan dalam tugas maupun kehidupan kami, baik yang ada di parlemen, pemerintahan, petinggi-petinggi negeri ini, maupun juga kami sebagai warga masyarakat yang ada. Ya Tuhan, bebaskanlah bangsa kami ini dari korban jiwa, kerusakan, anarkis, aniaya, air mata yang tertumpah, bahkan darah yang tertumpah hanya karena perselisihan
satu Indonesia, satu merah putih. Ya Tuhan Yesus, pulihkan kembali negeri kami tercinta. Selamatkan setiap jiwa-jiwa. Berkati dengan damai dari surga. Sehingga apa yang menjadi pergumulan negeri kami tercinta hari Indonesia, baik hal-hal yang perlu diluruskan, hal-hal yang akan dikembangkan untuk kemajuan menuju Indonesia emas, maupun juga teladan-teladan yang selama ini belum menjadi berkenan di hadapan masyarakat, ataupun juga kerinduan masyarakat supaya negeri kita, negeri kami, Indonesia kesayangan Tuhan Yesus, menjadi lebih maju. Keadilan sosial menjadi nyata. Tidak ada lagi orang di Indonesia yang sampai mengalami miskin papa, tapi ada kasih yang mempersatukan. Ada bukti nyata persaudaraan, persatuan Indonesia. Ya Tuhan, hanya berkat tudung Elohim saja yang mampu menyatakan, menyatukan, memberikan semua ini. Kepadamu ya Tuhan kami mohon kekuatan yang baru hari ini. Hapus setiap air mata duka cita. Dan kami dalam kekuatan-Mu bangkit hari ini. Indonesia bangkit. Indonesia bersatu. Indonesia maju. Indonesia dipulihkan. Indonesia negeri diubahkan dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kepadamu kami mohon, naikkan doa ini, kiranya ini menjadi syafaat yang menyenangkan hati Bapakku di surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami naikkan doa untuk negeri kami Indonesia. Amin. Amin. Puji Tuhan, hanya kasih yang dari Tuhan, yaitu kasih agape, yang memulihkan, menyembuhkan, dan membuat kita untuk bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa-doa yang kami panjatkan, Tuhan sudah memberkati. Ya, doa-doa yang kita sudah panjatkan, Tuhan sudah memberkati. Puji Tuhan. Ada kasih Yesus yang memulihkan kita semuanya. Puji Tuhan. Kasih Yesus, iya. Pemirsa sekalian, kasih Yesus mempersatukan. Kasih Yesus mendamaikan. Kasih Yesus mengampuni. Kasih Yesus melimpah-limpah untuk negeri kita tercinta Indonesia. Kasih yang di dalamnya ada damai, sukacita, dan sejahtera. Terberkatilah, sembuhlah negeriku tercinta Indonesia
oleh kasih Tuhan Yesus Kristus yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu kami merasa aman. Dalam kasih-Mu kami merasa damai. Ya, dalam kasih Yesus kita semuanya diselamatkan. Amin. Mari pemirsa terkasih, Bapak Ibu sekalian, saatnya kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabar di hari yang baru ini, hari Sabat? Semua terberkati ya. Semuanya boleh memuji Tuhan. Semuanya boleh tetap untuk setia sama Tuhan Yesus. Sekalipun hari ini loh, sepertinya kita mengalami hal yang di luar skenarionya kita. Kalau bahasa skenario terlalu tinggi, di luar ekspektasi, tinggi, di luar harapannya kita. Sekalipun hari ini yang engkau alami mungkin merasa gagal, atau ada di antara Bapak Ibu yang sedang hancur saat ini. Apakah Tuhan meninggalkanmu? Tidak. Saat hari ini hidupmu tidak seperti apa yang engkau impikan hari ini, itu bukan berarti kamu gagal. Tidak. Saat hidup kita hari ini berjalan tidak sesuai dengan naskah hidupmu, skenariomu, rencanamu, itu berarti Tuhan tidak mau ikut skenario rencanamu, melainkan Tuhan mau bawa kita untuk sebuah naskah, tujuan, harapan, ikut skenarionya Tuhan. Kita lihat satu firman Tuhan ya, di dalam kitab Amsal. Mari Bapak Ibu sekalian, Amsal 19 ayat 21. Silahkan diketik Amsal 19 ayat 21. Setelah diketik, jangan lupa seperti biasa disiarkan ya, di-share ya, supaya banyak orang yang ketika dengar ini dan hidupnya mungkin dia merasa
gagal atau nggak seperti harapannya, jangan dulu putus asa. Karena itu berarti Tuhan tidak setuju dengan skenario hidupmu. Tetapi Tuhan mau membawa mereka dan kita dan saya dan Anda pada skenario atau rancangannya yang lebih besar. Amsal 19 ayat 21, makasih yang sudah share. Saya bacakan, ada tertulis, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya ulangi ya, dengarkanlah firman Tuhan bagimu, bagi yang terkasih, bagi Anda. Banyaklah rancangan di hati manusia, di hatimu banyak rancangan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi dari firman ini kita mendapat sebuah artian bahwa saat Tuhan tidak ikut rencanamu, itu berarti Tuhan punya rencana yang lebih besar untuk hidupmu. Ekspektasi manusia tidak selalu harus sama dengan ekspektasinya Tuhan. Jujur saja kita manusia ini, Bapak Ibu sekalian, sangat suka membuat rencana sendiri, rancangan sendiri. Contoh misalnya, saya nanti mau menikah ya di umur sekian. Saya punya target nanti ya di tahun depan punya rumah. Saya punya goal, contoh 5 tahun lagi saya mapan. Mungkin kita sudah nggak terus di diary. Hari ini ada Facebook, kita terus di walls-nya. Atau mungkin kita tidak tulis lagi, tapi kita pati dalam hati rencananya kita. Lalu kita mulai berdoa, mendoakan. Tapi sebagian dari kita, kok yang kita jalani tidak ikut alurnya rencana yang kita tulis sebelumnya. Dan ketika engkau ada di jalan itu, apakah engkau merasa skenariomu runtuh, tidak berjalan sesuai rencanamu? Jangan menyerah, karena ada rencana Tuhan yang lebih besar. Sebagian orang yang hidup, dia ikuti jalur naskahnya yang dia sudah tulis. Ada yang mulus, berarti sesuai rancangan Tuhan. Naskahnya sesuai kehendak Tuhan. Tapi ada yang dia paksakan ikut jalurnya, rencananya, targetnya, ekspektasinya. Tapi kok rasanya pintu-pintu itu tertutup. Sepertinya mimpi jadi patah. Contoh 2 sejoli yang bukan dari Tuhan.
Tapi dia mau, akhirnya Tuhan izinkan kandas hubungannya. Dan kita bertanya, Tuhan, kenapa engkau tidak ikut rencanaku? Tuhan ngomong, kamu anakku, aku tahu sebagai bapakmu, rencana mana yang paling baik, yang terbaik bagi hidupmu. Jadi ketika kita jalan dalam satu target, satu perencanaan, dan tidak jadi, hari ini ketahuilah bahwa kita jangan kecewa. Karena kalau tidak jadi rencanamu, Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi hidupmu. Kalau tampaknya hari ini engkau gagal, ketahuilah kebenaran ini. Sesungguhnya Tuhan sedang menyelamatkan engkau dari sebuah bencana yang lebih besar. Kebenaran firman Tuhan sudah katakan, rancangan manusia banyak dalam hatinya. Tapi ingat, sebagai milik Tuhan, anaknya, Tuhan akan melaksanakan apa yang menjadi rencananya dalam hidup Anda dan saya. Ketahuilah hal ini, hai semua Bapak Ibu terkasih, pemirsa dimanapun berada, bahwasanya Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Hanya saja Tuhan menolak jadi aktor dalam naskahmu, karena dialah sesungguhnya penulis agung di dalam kehidupan Anda dan saya. Mari saat ini, bagi saudara yang terberkati apa yang disampaikan firman Tuhan buatmu, mari kita percaya pada rencana Tuhan. Mari kita berserah pada jalannya. Berserah itu bukan berarti menyerah. Menyerah itu kalah. Tapi berserah itu berarti kita mau berkata, Tuhan, tulis ulang naskahmu dalam hidupku, dan aku mau berjalan pada rencanamu yang lebih indah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu tertulis bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kemarin engkau gagal, gagalmu itu untuk kebaikanmu. Kalau kemarin engkau belum berhasil, itu berarti Tuhan masih bekerja untuk hidupmu di bagian itu. Dan ketahuilah, yakin Paul, bahwa pekerjaan Tuhan dalam hidupmu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Saya minta maaf sebagai hamba Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila
engkau merasa kecewa kepada Tuhan? Sebab engkau melihat sepertinya Tuhan merobek skenario naskah rencanamu. Saya minta maaf sebagai hambanya Tuhan. Dan saya beritahu dengan kasih. Itu berarti Tuhan sedang menulis sebuah kisah hidupmu yang jauh lebih besar daripada apa yang kau pikirkan, apa yang engkau rencanakan. Bahkan Tuhan mau kasih dan sediakan bagi Anda yang percaya kepadanya sesuatu yang belum pernah engkau lihat, belum pernah timbul di pikiranmu, belum pernah muncul dalam hatimu. Itu disediakan bagi orang-orang yang berjalan pada rencananya. Mereka berlari tidak menjadi lelah, mereka kekuatannya dibaharui setiap hari, akan terbang seperti Raja Wali. Haleluya! Artinya apa? Hari ini, momen ini, kesempatan ini, waktu ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, berserah bukan menyerah. Menyerah itu kalah. Berserah itu memberikan kepercayaan kita kepadanya. Kita ini nggak bisa terbang toh. Kita perlu naik pesawat dan ikut terbang. Kita ini tidak bisa tercukupin kekuatan sendiri. Maka kita perlu diberkati. Kata di berarti ada campur tangan di luar kita yang memberkati kita. Saya diberkati Tuhan. Bukan dari saya, tapi ada kata di. Di berarti ada di luar kekuatan saya yang memberkati saya. Maka saya hamba Tuhan yang diberkati Tuhan karena Tuhan memberkati saya. Mengapa anak bayi perlu dimandikan, disuapin untuk makan? Karena anak bayi itu belum bisa makan sendiri dan belum bisa mandi sendiri. Tapi kalau orang beranjak dewasa, dia tidak disuapin dan tidak dimandikan lagi. Karena sudah dewasa, udah mampu mandiri, dia bisa makan sendiri dan dia bisa mandi sendiri. Kapan kembali seseorang dimandikan setelah dia melewati masa kanak-kanak? Kapan? Ada waktunya. Yaitu waktunya ketika orang itu meninggal.
Setiap orang punya gelar akademis itu bagus sih. Dipanggil dengan gelarnya doktor, profesor, atau sarjana. Bagus. Gelar-gelar itu atau panggilannya hanya melekat kepadanya waktu dia hidup. Tapi waktu wafat, meninggal, semua sama. Di mana jenazahnya? Di mana mayatnya? Mungkin selama kita masih hidup, panggilannya ada Tuang Doro, Tuan Besar, Nyonya, Sultan. Siapa gitu. Tapi waktu meninggal, semua sama. Kalau tidak, di mana mayatnya, di mana jenazah disemayamkan. Dan semua sama. Diantar jenazah atau mayatnya pakai mobil jenazah. Jadi hari ini yang tidak punya mobil, belum pernah naik mobil, jangan khawatir. Satu hari akan naik mobil jenazah. Hari ini yang punya mobil gak usah sombong. Karena nanti satu hari kelak juga akan naik mobil yang sama. Mobil jenazah, ambulans. Nah, di sanalah manusia akan dimandikan kembali. Kenapa? Tidak bisa lagi mandi sendiri. Jadi kata di itu berarti ada bantuan dari luar. Jadi ketika bicara saya diberkati Tuhan, berarti Tuhan yang memberkatiku. Maka saya jadi hamba Tuhan hari ini benar-benar memandikan berkat Tuhan. Demikian pun ketika engkau berkata, saya disertai Tuhan. Ketika saya berserah kepada Tuhan, saya disertai Tuhan, berarti ada Tuhan yang tidak kelihatan, tapi begitu dahsyat menyertai hidupmu. Seperti di dalam kitab suci, kitab Kejadian, bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai Tuhan. Yusuf disertai Tuhan 3 kali. Yusuf disertai Tuhan dalam satu kisah 3 kali. Tuhan tegaskan Yusuf itu bisa karena disertai oleh aku, kata Tuhan. Jadi dengan kita hari ini berserah, itu berarti kita berkata, ya Tuhan, tulislah naskahmu dalam hidupku. Atau, ya Tuhan, saya mau bangkit. Karena saya tahu kalau kemarin saya gagal. Itu berarti naskahku, rencanaku, bukan rencanamu. Itu berarti rencanaku kemarin
tidak sesuai dengan skenario-Mu Tuhan. Maka sekarang saya berserah, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berserah, kita berkata kepada Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu terkasih, jangan takut lagi ya saat engkau merasa gagal hari ini. Karena yang gagal itu rencanamu. Yang gagal itu rancangan orang tuamu. Yang gagal itu adalah skenario dari sutradara. Tetapi di balik itu Tuhan belum gagal, melainkan Tuhan sedang menyediakan cerita yang melampaui imajinasimu. Maka berserahlah dan lihatlah keindahan naskah Tuhan yang terbaik Dia sediakan bagi Anda yang mengasihinya hari ini. Selamat menempuh jalan hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin. Buat sharing firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat. Untuk Tuhan suruh matahari terbit. Demikianlah hari ini. Kalau engkau gagal kemarin, itu yang gagal manusianya. Mungkin orang tuamu atau mungkin Anda. Tetapi Tuhan tidak gagal, karena itu bukan rencana buat hidupmu. Hari ini mari datang kepada Tuhan, rendah hati, bertobat, minta tuntunannya. Roh Kudus akan berbicara dalam pujian. Dan ketahuilah betapa dalam kasih Tuhan bagi Anda sekalian. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam berkat air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu yang mau diberkati, bisa sekarang angkat air minumnya dan minyak di tangan Anda. Puji Tuhan. Sehingga biar semuanya bisa sama-sama ikut menikmati doa berkat, ya, supaya yang mau kerja jam 7 siang bisa masuk kerja, yang mau aktivitas, yang mau ke pasar bisa tetap beraktivitas. Air dan minyak di tangan ini diberkati lah dalam nama Yesus Kristus. Dalam berkat Tuhan, ini menjadi healing water, air kesembuhan. Dalam berkat Tuhan, ini minyak menjadi minyak urapan. Waktu engkau oleskan dalam nama Yesus, sakit penyakit sembuh dengan kesembuhan ilahi. Waktu engkau minum air doa ini, kesembuhan ilahi mengalir di tubuhmu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati kesembuhan ilahi dan nikmatilah kebaikan Tuhan.
Saya akan minum, yang mau ikut minum silakan bersama-sama. Dalam nama Yesus jadi berkat ya. Halo, saya disapa dari Australia, terima kasih. Segar banget, puji Tuhan. Iya, mari Bapak Ibu terkasih, saya jemput untuk kita angkat dua tangan di hadapan Tuhan Yesus. Untuk kita terima berkat dalam doa berkat. Ya Tuhan, puji syukur kami naikkan kepada Engkau. Firman-Mu sudah kami dengar, air dan minyak sudah terberkati, dan kami siap masuk di hari yang baru. Mohonlah berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang saya sayangi, diberkatilah engkau sepanjang hari ini, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Kita udah mengerti makna disertai, dilindungi, diberkati. Artinya ada Tuhan yang menyertai engkau. Dan bagi orang-orang sakit, engkau disembuhkan. Itu berarti kita tidak bisa menyembuhkan diri sendiri. Kita perlu Tuhan yang memberkati kesembuhan buat tubuh kita. Dan saya melepaskan berkat, diberkati sembuh, diberkati sehat, dilindungi oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Hari ini jadilah berkat karena Tuhan ada bersama-sama kita semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam
hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal bersih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.